kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya waktu ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk merenungkan firman Allah. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya! Seperti cinta yang tanpa batas dari Valentine untuk melakukan pemberkatan pernikahan kepada pasangan-pasangan yang saling mencintai, sekalipun dilarang oleh Kaisar Claudius sehingga harus menerima hukuman masuk penjara. Namun sebelum menerima hukuman mati di dalam penjara, Santo Valentine menerima banyak simpati dan sempat mengirim surat kepada putri kepala penjara yang diakhiri dengan kalimat, "Dengan cinta dari Valentine." Maka kita perlu mengetahui ada cinta yang tanpa batas melebihi cinta Valentine yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Tema renungan saat ini adalah cinta Tuhan yang tanpa batas. Mari kita lihat Yohanes 3:16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat 17, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Umat Allah diberkati Tuhan. Cinta yang tanpa batas merupakan tema yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Apa yang menjadi alasan atau bukti sehingga kita bisa berkata Tuhan memiliki cinta yang tanpa batas? Pertama, cinta Tuhan terbukti besar. Yohanes 3:16. Istilah Yunani untuk kata begitu besar, Hautosgar. Paulus memberikan penguatan terhadap tulisan Yohanes bahwa kasih Allah terbukti begitu besar. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Selanjutnya pada ayat 19, "Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Jadi jelaslah bahwa Paulus juga memiliki keyakinan bahwa kasih Allah begitu besar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Artinya kasih Allah begitu besar. Kehebatan kasih terletak pada pribadi Allah yang mengikat. Artinya orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah karena kekuatan pengikat kasih tersebut adalah Allah itu sendiri. Kasih Allah yang begitu besar menjadikan setiap orang percaya dipastikan mengalami kemenangan atas pergumulan apapun di dunia ini. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Yang kedua, cinta Tuhan yang tanpa batas adalah
Cinta Tuhan menjangkau seluruh dunia. Masih dalam Yohanes 3:16, istilah untuk kata seluruh dunia dijelaskan ton kosmon. Kasih Bapa tanpa batas, karena menjangkau seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada murid-murid menerima kuasa agar bisa menyatakan kasih Bapa yang menjangkau dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Paulus menyatakan begitu jelas keinginannya untuk menjangkau seluruh dunia, yang bisa dipahami saat itu diwakili oleh Roma. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 1 ayat 15 sampai dengan 16. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi jelas sekali bahwa kasih Allah yang menjangkau dunia ditunjukkan melalui Injil. Artinya berfokus pada pribadi Yesus yang diberitakan untuk seluruh dunia, yang diberikan untuk seluruh dunia, agar setiap orang mengalami keselamatan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita harus setuju dengan pernyataan Paulus yang ditunjukkan dengan komitmen untuk memberitakan Injil. Sehingga Paulus menganggap sebagai suatu petaka atau celaka jika tidak memberitakan Injil. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Umat Allah diberkati Tuhan. Cinta Tuhan yang tanpa batas, unlimited love dari Tuhan. Yang ketiga adalah cinta Tuhan terbukti untuk dikaruniakan. Yohanes 3 ayat 16. Istilah Yunani untuk kata dikaruniakan, endoken. Cinta Tuhan terbukti dikaruniakan kepada semua orang percaya. Yohanes kembali memperkuat hal tersebut dalam Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi jelas sekali, Bapa mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, agar kita menerimanya atau memilikinya. Dengan demikian, kita memiliki kepastian hidup kekal. Namun jika Yesus yang dikaruniakan Bapa kita tolak, maka kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Cinta Tuhan tanpa batas. Yang keempat adalah cinta Tuhan menjamin keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu diberikan kepada setiap orang percaya. Umat Allah diberkati Tuhan. Kata Yunani untuk percaya dalam Yohanes 3:16 menggunakan kata pisteuon. Nah, keselamatan kekal ini diberikan kepada setiap orang percaya yang harus didahului dengan mendengarkan firman. Itu sebabnya Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang dimaksudkan adalah kitab suci yang menuntun kepada keselamatan. Sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus dalam ilham Roh Kudus memberikan garansi kepastian hidup kekal sebagaimana dinyatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, keselamatan kekal itu menjadikan orang percaya tidak binasa. Ini menarik. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, kata tidak binasa menggunakan istilah me apoletai, tidak binasa. Keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus menjadikan setiap orang percaya tidak binasa atau tidak masuk neraka. Yohanes menyatakan bahwa Yesus datang agar setiap orang percaya memiliki hidup yang kekal. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keselamatan kekal menjadikan orang percaya dipastikan menerima hidup kekal. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 3:16. Keselamatan kekal dipastikan menjadi milik orang percaya di dalam Yesus. Hal itu juga diperkuat oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keyakinan keberiman kepada Kristus yang menjamin kepastian keselamatan harus dipegang teguh. Keselamatan kekal menjadikan orang percaya tidak mengalami penghakiman. Yohanes 3:17 menyatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes memberikan penguatan kepastian tidak mengalami penghakiman, sebagaimana juga dinyatakan oleh Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Paulus juga memberikan penguatan kepastian tidak dihakimi atau tidak dibinasakan sebagaimana dinyatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Cinta Tuhan yang tanpa batas berdasarkan Yohanes 3:16 dibuktikan dengan pertama, cinta Tuhan terbukti begitu besar. Kedua, cinta Tuhan menjangkau seluruh dunia. Ketiga, cinta Tuhan terbukti untuk dikaruniakan. Keempat, cinta Tuhan menjamin keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.